Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Badi'is samawati wal ard wa nuris samawati wal ard wa hadis samawati wal ard. Aqama al-kauna bi'azamati tajallih وأنزل الهدى على أنبيائه ومرسليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد. Hadirin pemirsa, sahabat-sahabat narasi nasihat Ramadan santri Pondok Pesantren Ni'matullah Kasikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita kepada hari ke-27 bulan Ramadan ini. Artinya kita sedang berada di hari-hari akhir bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di penghujung Ramadan dan Allah jadikan kita minal aidina wal faizin. Hadirin pemirsa, sahabat narasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling baik untuk kita semua melatih diri kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling baik untuk kita semua menjinakkan hawa nafsu kita yang jahat. Innan nafsa la'ammaratum bis-su'. Bulan Ramadan adalah tempat yang paling baik untuk kita semua membelenggu, mengendalikan, belajar mengendalikan hawa nafsu yang buruk tersebut. Hadirin pemirsa, sahabat narasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, karya Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, hawa nafsu yang buruk adalah salah satu rintangan bagi seorang hamba yang sedang menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa rintangan, ada beberapa penghalang yang akan datang kepada manusia atau yang akan datang kepada seorang hamba yang akan membuyarkan kefokusannya dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dunia, ada manusia, dan salah satunya adalah hawa nafsu yang buruk. Hadirin sahabat narasi, hawa nafsu yang buruk jika sudah masuk ke dalam hati manusia, maka hawa nafsu tersebut akan menjadi penyakit yang paling membahayakan. Obat yang ditimbulkan oleh penyakit yang berupa hawa nafsu yang buruk ini menjadi obat yang sangat sulit untuk ditemukan. Bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit yang bernama hawa nafsu yang buruk ini menjadi bahaya yang sulit untuk diatasi. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita semua bagaimana seseorang bisa mengantisipasi supaya hawa nafsu yang buruk tersebut tidak masuk ke dalam hati seseorang sehingga membahayakan orang tersebut. Sahabat narasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa seseorang harus mewanti-wanti
supaya hawa nafsu yang buruk ini tidak masuk menyelinap ke dalam diri seseorang. Yang pertama, sebab hawa nafsu yang buruk itu bagaikan pencuri yang masuk ke dalam rumah. Kalaulah pencuri itu kita lihat masih di luar rumah, barangkali kita masih bisa bersiap-siap untuk mengatasi pencuri yang ingin masuk ke dalam rumah tersebut. Tetapi hawa nafsu yang buruk itu bagaikan pencuri yang sudah masuk ke dalam rumah. Kalaulah pencuri sudah masuk ke dalam rumah, maka kita tidak bisa bersiap-siap untuk mengatasi pencuri tersebut. Dan barangkali ketakutan yang ditimbulkan oleh pencuri yang sudah menyelinap ke dalam rumah tersebut menjadi ketakutan yang lebih ditakuti ketimbang ia masih di luar rumah. Pemirsa sahabat narasi, yang kedua, kenapa seseorang harus mewanti-wanti supaya hawa nafsu yang buruk itu tidak masuk ke dalam diri seseorang? Sebab jika hawa nafsu sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka ia menjadi musuh yang dicintai. Pada hakikatnya, musuh itu sangat membahayakan bagi seseorang. Tapi ketika seseorang sudah mencintai musuhnya, dia tidak akan melihat lagi bahaya yang ditimbulkan oleh musuh tersebut. Begitu juga dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sudah masuk ke dalam diri seseorang, hal-hal yang buruk akan dia anggap baik. Contohnya mabuk-mabukan, narkoba, menggunjing, dan segala macam apapun yang ditimbulkan dari hawa nafsu yang buruk akan dilihat baik oleh seseorang tersebut. Sebab apa? Sebab dia telah mencintai musuhnya tersebut, yaitu hawa nafsu. Sebagaimana yang tertulis di dalam lirik lagu Gombloh, kalau cinta sudah melekat, maka kotoran kucing pun rasa coklat. Sama dengan halnya jika seseorang memiliki istri, walaupun seisi dunia menganggap istrinya itu adalah jelek, istrinya tersebut adalah pendek, maka ketika dia mencintai istrinya, dia akan menganggap istrinya tersebut tetap cantik, walaupun seisi dunia menganggap istrinya itu adalah jelek. Pemirsa, sahabat narasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau kita bertanya, bagaimana cara seseorang agar ia bisa mengendalikan hawa nafsu yang sudah masuk ke dalam dirinya tersebut? Para ulama mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seseorang supaya dia bisa mengendalikan hawa nafsunya tersebut, yaitu dengan tali kendali yang bernama takwa. Salah satu misi utama Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa di dalam bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar ketakwaan kamu meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengibaratkan bahwasanya hawa nafsu yang buruk itu bagaikan binatang yang buas, binatang yang garang, dan binatang yang sangat liar. Lalu bagaimana caranya agar binatang tersebut bisa jinak? Yaitu dengan tidak memberinya makan. Kita buat bagaimana binatang yang liar tersebut menjadi kelaparan, karena kalau dia lapar, dia akan menjadi lemah, dan ketika dia lemah, dia akan mudah untuk dikendalikan. Begitu juga dengan nafsu yang buruk. Ketika seseorang ingin bisa mengendalikan hawa nafsu yang buruk tersebut, dia tidak boleh memberi makan terus-menerus hawa nafsu tersebut. Dia tidak boleh memanjakan hawa nafsu tersebut dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus bisa menahan apapun yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita semua meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumber dari hawa nafsu yang buruk, ketika itu kita sedang tidak memberi makan hawa nafsu yang buruk. Bulan Ramadan adalah bulan tempat di mana kita dilatih untuk tidak melakukan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat narasi, kalaulah kita ingin menjinakkan hewan tunggangan kita, anggaplah keledai. Seseorang yang ingin menjinakkan hewan tunggangannya, maka yang pertama kali yang harus dia lakukan adalah dengan tidak memberi makan hewan tunggangannya tersebut. Yang kedua, dengan memberi beban yang lebih berat kepada hewan tunggangan tersebut. Dengan demikian,
tidak memberi makan dan memberi beban kepada hewan tunggangan tersebut, menjadikan hewan tunggangan tersebut menjadi hewan yang jinak, menjadi hewan yang mudah dikendalikan. Begitu juga dengan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu kita beri beban yang berat berupa salat, berupa zikir, dan terutama di dalam bulan Ramadan berupa apapun yang diperintahkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan. Ketika kita mengerjakan apapun yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam bulan Ramadan, maka ketika itu kita sedang memberi beban yang sangat berat kepada hawa nafsu tersebut. Oleh sebab itu, hawa nafsu akan mudah kita kendalikan, bukan hawa nafsu yang mengendalikan kita. Hadirin sahabat narasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang telah bisa mengendalikan hawa nafsu yang buruk tersebut, maka ketika itu dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyul muttaqin, wallahu yuhibbul muttaqin. Dia akan menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu tercapailah misi dari disyariatkan puasa Ramadan tersebut, la'allakum tattaqun, agar kamu bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat narasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang bisa mengendalikan hawa nafsu yang buruknya tersebut, maka 11 bulan yang akan datang ia akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba yang bertakwa. Salah seorang pujangga ternama yang bernama Abu Al-Atahiyah berwasiat agar dituliskan di batu nisannya sebuah syair yang sangat indah. Laisa zadun siwat tuqa fakhudhi anhu awda'i. Tiada bekal apapun di dunia ini melainkan sebuah bekal yang bernama takwa. Maka kamu memiliki dua hal, kamu boleh mengambil bekal tersebut dan kamu boleh meninggalkan bekal tersebut. Ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah-masalah yang dia hadapi di dunia ini akan diselesaikan, akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hadirin sahabat narasi, itulah kultum singkat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada penghujung Ramadan dan Allah jadikan kita minal aidina wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.